Halo Sobat Cerdas, selamat datang di channel Ilmu Waspitnak. Channel ini akan berisi informasi tentang profesi pengawas bibit ternak dan sharing kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang waspitnak. Yuk kita nonton! Hai Sobat Cerdas, berjumpa lagi di channel Ilmu Waspitnak. Video kali ini akan membahas tentang fertilisasi. Kalian pasti penasaran kan bagaimana dua sel yang berbeda yaitu sperma dan sel telur bisa berubah menjadi sebuah individu baru? Inilah fertilisasi. Pada proses kopulasi, jutaan sel sperma masuk ke vagina. Segera setelah itu, jutaan sel sperma akan kembali keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang bersifat asam. Akan tetapi banyak sel sperma yang bertahan dikarenakan unsur pelindung yang ada pada cairan yang mengelilingi mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks untuk masuk ke dalam rahim. Biasanya serviks tertutup rapat, akan tetapi pada saat ovulasi, serviks terbuka untuk beberapa hari. Sperma berenang melalui serviks dibantu oleh lendir serviks yang konsistensinya lebih encer. Sperma berenang terus melalui serviks menuju rahim. Meskipun begitu jutaan sel sperma banyak yang mati di serviks. Beberapa sperma terperangkap di lipatan-lipatan serviks, namun beberapa sperma dapat melanjutkan perjalanan. Dibantu kontraksi otot rahim, sperma melanjutkan perjalanan menuju sel telur. Akan tetapi sel imun tubuh betina mengira sperma adalah benda asing, sehingga menghancurkan ribuan lainnya. Selanjutnya, sebagian sperma berenang menuju tuba falopi kosong. Sebagian lagi berenang menuju tuba falopi yang berisi sel telur. Sekarang hanya beberapa ribu yang tersisa. Di dalam tuba falopi, terdapat silia lembut yang mendorong sel telur menuju rahim. Untuk melanjutkan perjalanan sperma, harus melawan gerakan tuba falopi untuk mencapai telur. Sebagian ada yang terjebak di silia. Selama perjalanan ini, zat kimia yang ada di saluran reproduksi menyebabkan membran yang melindungi sperma berubah. Hasilnya sperma lebih hiperaktif, berenang lebih kuat, dan cepat menuju sel telur. Akhirnya sperma mencapai sel telur. Hanya beberapa sel sperma saja yang tersisa dari jutaan sel sperma yang dijakulasikan. Sel telur dilapisi lapisan yang melindunginya, disebut corona radiata. Sel sperma harus terus mendorong tubuhnya menuju lapisan terluar sel telur yaitu zona pelusida. Ketika mencapai zona pelusida, sel sperma akan menempelkan reseptornya dan memicu akrosom untuk melepaskan enzim pencernaan. Hal ini memicu sperma menggali lapisan lebih dalam. Di dalam zona pelusida, terdapat ruangan sempit yang berisi cairan di dalamnya yang berada di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan berbahaya dan melawan rintangan yang luar biasa, satu sel sperma menempel ke membran sel telur. Dalam beberapa menit reseptor membran dan sel telur menarik sel sperma masuk ke dalam. Hal ini juga mengakibatkan perubahan membran, sehingga mencegah sel sperma lain menempel. Selanjutnya, sel telur melepaskan zat kimia yang mendorong sel sperma lain menjauh dari sel telur dan membuat membran fertilisasi, sehingga sperma lain tidak dapat masuk. Reaksi ini menyebar keluar zona pelusida yang mengakibatkan zona pelusida mengeras, beberapa sperma yang beruntung terperangkap di dalamnya. Di luar sel telur, sel sperma tidak mampu lagi menyentuh zona pelusida.
Sementara itu, di dalam sel telur materi genetik jantan menyebar. Sebuah bentuk membran baru di sekitar materi genetik menciptakan pronukleus jantan. Di dalam materi genetik membentuk lagi menjadi 23 kromosom. Materi genetik betina terbangun disebabkan peleburan sel sperma dan sel telur dan membagi menjadi pronukleus yang berisi 23 kromosom. Benang-benang yang disebut mikrotubulus saling menarik satu sama lain. Dua sit kromosom bergabung bersama, menyelesaikan proses fertilisasi. Pada saat ini, kode genetik yang unik muncul termasuk jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Inilah awal mula suatu individu terbentuk. Selanjutnya silia dan tuba falopi dengan lembut menyapu zigot menuju rahim, di mana dia akan melekat di dalam lapisan rahim yang kaya akan nutrisi. Tumbuh dewasa selama 9 bulan sampai siap untuk dilahirkan.